saya akan menyampaikan kondisi ketenagakerjaan kita. Kita memiliki tantangan, Pak, dari sisi sektor ketenagakerjaan. Mayoritas penduduk yang bekerja itu pendidikannya rendah, SMP ke bawah, dan didominasi pekerja kurang terampil atau low skill. Selain itu, prosentase pekerja sektor informal juga masih mendominasi dengan prosentase sebesar 56%. Nah, ironinya lagi, dari sisi pengangguran, penyumbang terbesar pengangguran kita adalah merupakan angkatan kerja muda dengan tingkat pendidikan SMA dan SMA, perguruan tinggi dan diploma. Jadi yang bekerja itu pendidikannya rendah, sementara yang menganggur adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, SMA, SMK terbesar SMK, dan perguruan tinggi dan akademi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi kalau sebelum COVID pengangguran kita turun, tapi karena COVID, data pekerja yang terdampak COVID-19 yang dihimpun oleh Kemenaker per 27 Mei menunjukkan secara total pekerja formal maupun informal, tapi mayoritas adalah pekerja formal yang masuk datanya ke Kementerian Ketenagakerjaan, karena yang pekerja informal itu datanya ada banyak di kementerian yang lain seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata. Ada 1,7 juta mereka yang terdampak, mereka yang di PHK atau yang dirumahkan. Ada 1,3 juta yang juga terdampak yang proses validasinya masih dalam kami lakukan. Kenapa datanya ini berbeda dengan data yang mungkin disampaikan? Ada peningkatan jumlah lamaran atau supply pencari kerja pada bulan awal terjadinya pandemi yang menunjukkan peningkatan jumlah pekerja terdampak pandemi. Akan tetapi masih terdapat lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau industri di berbagai sektor dengan berbagai jabatan dan keahlian. Setidaknya kondisi ini tercermin dari lowongan kerja yang masuk ke portal Sisnaker sejak pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini secara total terdapat 3.215 lowongan kerja. Jumlah itu baru dari Sisnaker saja yang sistemnya masih dalam proses penyempurnaan. Tadi Pak Bahlil juga menyampaikan investasi yang akan segera realisasi. Saya kira ini adalah kesempatan baru untuk menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Memang jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terdampak COVID-19 masih sangat sedikit, tapi hal tersebut setidaknya menimbulkan optimisme bahwa di tengah pandemi pun pasar kerja masih tetap bergeliat dan tidak sepenuhnya off. Apalagi kita harapkan dengan investasi baru yang masuk tentu akan menambah lapangan kerja baru, seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Bahlil. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan sesuai dengan arahan Presiden, terdapat 6 upaya mitigasi. Yang pertama adalah stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar bisa bertahan di masa pandemi sehingga dapat tetap mempekerjakan pekerja atau buruh. Tadi slide-nya sudah disampaikan oleh Pak Menko. Kedua, insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi pekerja di sektor formal. Tadi juga slide-nya ada di Pak Menko. Yang ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal. Data kami berikan kepada Kemensos, ditreatment oleh Pak Mensos. Kami mendata teman-teman yang di PHK, teman-teman yang dirumahkan, dan yang melakukan adalah Kementerian Sosial. Yang keempat, prioritas program Kartu Prakerja yang diprioritaskan Pak Presiden kepada 1,7 juta yang ter-PHK yang dirumahkan. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menjadi mitra aktif program Kartu Prakerja melalui kami memiliki satu-satunya platform digital milik pemerintah yaitu Sisnaker. Yang kelima, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk menyerap tenaga kerja. Ini program-program padat karya banyak dilakukan di salah satunya di antara yang terbesar adalah di Kementerian PUPR. Yang keenam, perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.
Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Kemenaker juga telah melakukan langkah-langkah strategis mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan pelindungan bagi pekerja. Yang pertama, kami tetap melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja. Kami di samping peningkatan kompetensi, di samping melalui program Kartu Prakerja, karena kebutuhan tenaga kerja terampil akan datangnya investasi ini sungguh sangat luar biasa, maka kami harus menyiapkan melalui BLK-BLK yang kami miliki untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja kita. Dan selama masa pandemi ini BLK kami fungsikan dapur umur, sentra produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19, pembuatan hand sanitizer, APD, dan seterusnya. Yang kedua, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja atau buruh terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Makanya banyak teman-teman yang setelah melakukan pelatihan, mereka mengatakan mana perusahaan yang masih bisa beroperasi. Disiapkan plan yang lain, pengembangan perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya dan kewirausahaan. Yang ketiga, kami juga telah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Dalam rangka melindungi hak pekerja terkait upah di masa pandemi, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha. Selain itu, kami juga mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena terpapar COVID-19. Ini menegaskan bahwa pekerja yang terpapar COVID-19 berhak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Pemerintah juga mendorong efektivitas dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh agar bersinergi dalam rangka mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Dalam situasi yang seperti ini, nggak ada pilihan kecuali kita membangun dialog sosial antara pengusaha dan pekerja, antara teman-teman pengusaha dan teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Sementara kita abaikan dulu kepentingan-kepentingan yang lain, saya kira dalam kondisi seperti ini mutlak melakukan dialog sosial. Di sisi lain, kami melindungi pekerja migran Indonesia. Kami telah mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penghentian sementara pekerja migran ke negara-negara penempatan. Nah, terhadap calon pekerja migran atau CPMI yang gagal berangkat maupun PMI yang telah pulang ke tanah air, kami memfasilitasi mereka untuk mendapatkan program-program, baik itu program Kartu Prakerja, pelatihan berbasis kompetensi, padat karya, dan kewirausahaan. Dalam mengantisipasi penempatan PMI di masa kebiasaan baru, saat ini Kemenaker bersama dengan PP2MI sedang menyusun pedoman tata kelola penempatan dan pelindungan PMI di masa kebiasaan baru, serta memperhatikan kondisi di negara penempatan. Kami minta bersabar dulu, kami sedang menyelesaikan pedomannya. Jika semua kondisi dalam negeri dan kondisi negara penempatan sudah masuk pada kebiasaan baru, pasti surat edaran Menteri Tenagakerja akan kami cabut. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kondisi pandemi ini, masyarakat maupun industri membentuk pola kebiasaan baru yang disebut dengan new normal. Tidak hanya industri yang menerapkan work from home, tapi juga pola konsumsi masyarakat berubah. Hal ini mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan yang sudah mulai dengan revolusi industri 4.0. Dampak tersebut salah satunya terlihat dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek, seperti UMKM yang sudah mulai masuk pada digital, luar biasa peningkatannya. Akibat transformasi ini kedepannya akan ada banyak pekerjaan baru yang muncul, diikuti dengan hilangnya banyak pekerjaan yang tidak lagi dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, saat ini Kemenaker sedang melakukan analisis dinamika permintaan dan penawaran di sektor ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan, terutama untuk menyusun program pelatihan kompetensi yang disesuaikan dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi COVID-19. Hal ini akan menyesuaikan dengan desain kebijakan pelatihan vokasi
yang telah dibuat diantaranya adalah mencakup kebijakan triple scaling bagi pekerja, optimalisasi pemagangan, peningkatan soft skill, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital dan online, serta kolaborasi dengan semua stakeholder, terutama industri, untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tadi saya menyampaikan lulusan SMK, perguruan tinggi, justru mereka yang mendominasi pengangguran kita. Dengan kapasitas pelatihan vokasi di Indonesia yang mencapai 5 juta orang per tahun, peranan pelatihan vokasi termasuk yang dilakukan oleh Kemnaker akan sangat penting dalam memulihkan kondisi pasar kerja pasca pandemi COVID-19. Kemnaker saat ini juga fokus membangun Sisnaker, platform big data ketenagakerjaan yang akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan pasca pandemi yang semakin dinamis. Sisnaker akan menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang dapat menyediakan informasi yang terintegrasi mulai dari lowongan pekerjaan, sistem pelatihan sampai dengan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan recovery pasar kerja pasca pandemi. Dalam rangka menyongsong era kebiasaan baru, kami mengeluarkan kebijakan untuk mendukung keberlangsungan usaha yang aman tapi produktif melalui protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Perusahaan diminta untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha serta memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha selama COVID-19, masih status pandemi. Untuk memastikan pelaksanaan protokol tersebut, Kemnaker terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan dengan menyusun protokol pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang aman di era kenormalan baru. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, saya yakin dukungan rekan-rekan semua akan sangat vital dalam upaya kolaborasi penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang baik dan berkelanjutan. Saya berharap kegiatan diskusi hari ini menghasilkan sumbangan positif bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia. Saya juga tidak akan berhenti terus mengajak rekan-rekan semua untuk berperan secara aktif dalam berkontribusi membangun ketenagakerjaan di Indonesia. Dan tentu saja kita tetap harus berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera sirna dari bumi Indonesia. Terima kasih Pak Bursa dan teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, luar biasa. Kita banyak mendapat informasi malam ini.